Nah, ini loh. 1, 2, 3. 1. Waalaikumsalam yang menghormati Ketua Sekretaris DPC dan seluruh fraksi yang hadir dan juga teman-teman media. Sore hari ini alhamdulillah kita ada di sini dalam rangka kita menindaklanjuti surat dari DPP PKB. Saya sebagai Wakil Ketua DPP PKB Jawa Tengah mendapat tugas untuk menyampaikan surat keputusan DPP PKB tentang penetapan pimpinan Dewan Kabupaten Blora periode 2008-2009. Jadi setelah kemarin dilantik dan ditetapkan pimpinan sementara, alhamdulillah Blora PKB menduduki ketua dan ini akan segera diproses untuk nantinya DPRD akan menyusun alat-alat kelengkapan Dewan. Jadi ketua, wakil ketua dan juga komisi-komisi dan juga fraksi-fraksi yang ada. Karena itu kesempatan ini kami akan menyerahkan SK kepada Saudara Mustopa SPD sebagai pimpinan DPRD Kabupaten Blora periode 2004-2029. Saya kira itu. Terima kasih. Semoga berkah manfaat untuk Kabupaten Blora. Pak, izin tanya, itu turunnya Rekom kapan, Pak? Kalau turun tertanggalnya sebenarnya sudah dari tanggal 19 Agustus 2020. Nah, kemudian mungkin bisa diceritakan, Pak, mungkin kan ada yang tidak sepakat dengan Rekom itu. Namanya dinamika di partai itu biasa. Jadi tentunya seluruh anggota fraksi akan patuh terhadap putusan DPP. Jadi kemarin ketika ada dinamika itu hal yang biasa dalam partai. Tadi kita udah gergeran ya. Nah, kemarin katanya gegeran, nggak ada gegeran itu. Yang ada itu gergeran. Jadi kita udah bisa ketawa-ketawa. Ya namanya juga usaha kan gitu kan. Kalau usaha sudah diputuskan ya sebagai kader tentunya akan siap untuk mengamankan putusan dari DPP. Dan mungkin apakah dari Gus Labib sudah menerima, Gus? Nah, ini tanya beliaunya langsung ya, biar lebih jelas. Gus. Terima kasih. Intinya kita sebagai kader itu kan, apa yang disampaikan Mas Arif tadi betul, dinamika. Dan intinya bahwa ketika DPP sudah memutuskan, ya sebagai kader juga harus siap menerima apa yang menjadi keputusan DPP. Ya istilahnya seperti itu. Kaitan masalah untuk dinamika kemarin, saya kira itu mungkin menjadi pembelajaran kita bersama bahwa di dalam suatu organisasi itu pasti ada beberapa apa ya istilahnya dinamika dan perbedaan pendapat yang biasa. Tapi yang intinya bahwa ketika sudah finalisasi ya kita sudah harus menerima. Ya seperti itu. Berarti sudah menerima bahwa Pak Mustopa sebagai ketua. Sudah datang dan terima, ya. Kemarin di DPR sudah saya berikan selamat. Barokah. Toh ini kan santrinya Gus Labib. Gitu ya. Oke, Terima kasih. Kemudian dari Pak Mustopa sendiri mungkin terkait Rekom turunkan jenengan gimana, Pak? Karena ini adalah sudah keputusan DPP, maka kita harus siap melaksanakan tugas dari DPP. Dan mungkin tanggapannya terkait dinamika kemarin gimana, Pak Mustopa? Terkait dinamika kemarin itu wajar, maksudnya harus organisasi kita ada dinamika seperti itu wajar. Tapi titik poin akhirnya adalah setelah SK dari DPP turun, tidak ada yang harus tidak dilakukan, harus dilakukan. Dan insya Allah setelah ini nanti Ketua DPC yang akan menindaklanjuti ke semuanya. Terkait mungkin visi ini jenengan Pak Mustopa jadi Ketua DPRD 2024-2029 gimana? Ini kita di pimpinan sementara dulu ya. Kita harus menyelesaikan yang pertama adalah kaitannya dengan fraksi ini harus kita selesaikan karena kita ditatip di deadline itu 20 hari harus sudah penetapan. Terus yang kedua
pimpinan definitif. Pimpinan definitif juga ini menjadi bagian dari tugas pimpinan sementara. Terus yang ketiga adalah alat kelengkapan ini harus segera terpenuhi. Terus yang keempat itu kita harus bikin tatip juga harus tersesuaikan di pimpinan sementara. Mungkin itu dulu, nanti kaitannya dengan tugas yang lain itu nanti terus setelah definitif. Terima kasih. Mungkin tambahan dari Gus Hakim, gimana Gus terkait dinamika kemarin itu, tanggapannya Gus Hakim sebagai ketua DPC seperti apa? Wah, PKB itu sudah terbiasa mas, jadi karena PKB ini dulu dari Polda, jadi perbedaan itu tidak ada masalah. Yang penting endingnya nanti bersama-sama. Itu aja. Berarti kemarin itu ada miskomunikasi atau seperti apa Gus? Ya, miskomunikasi biasa. Mungkin bisa ditegaskan bahwa tidak ada perpecahan di internal WKB ya? Tidak ada. Nah, nyatanya ya ini Pak Mustafa Gus Latif juga hadir dan ini tadi sudah kita selesaikan. Kita beritahu ini SK-nya kan kemarin memang belum ada yang tahu SK-nya untuk siapa kan belum tahu. Jadi bebaslah orang berpendapat. Tapi setelah hari ini SK kita perlihatkan semuanya sudah selesai. Gus mungkin bisa diceritakan kemarin kan hanya 3 nama ya, dan itu tidak ada nama Gus Latif, mungkin bisa dijelaskan gimana? Itu tidak ada masalah, memang tuh dari DPP memang meminta 3 orang itu dan tidak ada kriteria harus begini tidak. Jadi itu memang kita sudah komunikasi dengan DPP. Dan nama 3 itu juga sudah di ACC oleh DPP, artinya tidak dikembalikan, itu juga tidak ada masalah. Kemarin kan Gus Latif mempersoalkan terkait secara struktural itu tuh Gus, mungkin bisa dijelaskan Gus pelurusan gitu. Ya memang itu tidak ada acuannya seperti itu mas, jadi tidak ada acuan. Seumpama saya itu kemarin terpilih ikut dan terpilih jadi jadi anggota dewan, nama saya tidak saya cantumkan juga boleh aja. Jadi itu memang tidak ada ketentuan harus ketua itu tidak ada ketentuan seperti itu. Berarti sudah semuanya saling menerima ya Gus ya? Sudah, ini tadi sudah clear, kita bertemu tadi di Anus sudah clear, tidak ada masalah, dan kemarin ada miskomunikasi itu tidak ada masalah, sudah selesai artinya sudah tidak ada. Mungkin himbauannya bagi seluruh kader internal di PKB Gus di Blora. Ya, memang di politik memang kan kita menyuarakan pendapat itu bisa mas, jadi nanti toh akhirnya semua adalah harus mengikuti keputusan yang di atasnya. Jadi kalau kita diskusi ya biasa, kita bentak-bentakan itu juga biasa, tidak ada masalah. Itu dinamika itu tidak ada masalah. Jadi kita makanya kemarin kita nggak begitu menanggapi karena itu masih belum, karena Gus Latif juga saya kira benar kan beliau juga belum melihat SK-nya, tapi setelah melihat SK-nya beliau juga menerima, tidak ada perbedaan.